Hello learners, balik lagi dengan Edmond. Seperti ini kita akan bahas mengenai bahasa Inggris reported speech. Oke, di penang ini kita akan bahas mengenai satu topik ini, yaitu reported speech. Oke, reported speech ini termasuk dalam tema bahasa Inggris. Oke, jadi reported speech ini seringkali dapat muncul dalam pembelajaran bahasa Inggris. Oke, apa dimaksud dengan reported speech? Reported speech, kalau kita lihat reported berarti dilaporkan. Oke, kalau speech ini bukan semacam seperti pidato, tetapi ini semacam statement. Oke, jadi kalau dalam ini statement yang dilaporkan atau kalimat yang dilaporkan. Oke. Jadi dalam reported speech berarti seseorang melaporkan kalimat atau perkataan yang dikatakan oleh orang lain. Misalkan kita tidak tahu apa yang orang itu lakukan, apa yang orang itu katakan, tetapi kita menanyakan apa yang dia katakan kepada teman kita yang mengetahui perkataan guru atau orang lain tersebut, melaporkannya kepada kita. Oke, jadi kita tidak mengetahui perkataan orang lain, tetapi orang yang lain mungkin kalau kita tanya, orang lain itu dapat mengulangi perkataan yang dikatakan oleh guru atau orang lain kepada kita. Jadi intinya dalam reported speech adalah bahwa seseorang yang mengatakan sesuatu, tapi kita tidak tahu apa yang dia katakan, kita tanyakan kepada orang lain atau teman kita, dan teman kita yang mengetahui apa yang orang itu katakan. Misalkan ada A yang berbicara, guru A berbicara, dan kita tidak tahu apa yang guru A itu katakan, dan kita punya teman namanya B, dan B ini mengetahui apa yang dia katakan, apa yang guru A katakan. Nah, jadi kita menanyakan kepada teman kita itu, kita menanyakan kepada B apa yang guru A itu katakan. Lalu yang murid B ini, teman kita ini, yang mengetahui apa yang guru A itu katakan, maka dia akan mengulangi apa yang dikatakan oleh guru A kepada kita. Karena kita tidak tahu, maka kita tanya ke teman kita, yaitu yang tadi itu B. Jadi itu hanya semacam istilah saja atau contoh. Jadi teman kita atau orang lain yang sudah mengetahui, mendengarkan apa yang dikatakan oleh guru A tadi, ini mengulangi apa yang dikatakan oleh guru A tadi itu kepada kita, agar kita tahu apa yang dikatakan oleh guru A tersebut. Oke, jadi kalimat yang dilaporkan atau yang diulangi. Oke, jadi dalam tema reported speech itu berarti seseorang mengulangi apa yang dikatakan orang lain, di mana perkataan orang lain tersebut kita tidak tahu, tetapi orang lain tahu apa yang dikatakan oleh orang lain tersebut. Ketika kita tanya orang lain yang mengetahui apa yang dikatakan orang lain tersebut, yang seperti tadi contohnya, maka teman kita itu akan, atau orang lain akan mengulangi apa yang dikatakan oleh orang tersebut yang kita tidak tahu apa yang dia katakan. Oke, kita tidak tahu apa yang dia sedang bicarakan, maka kita tanya orang lain yang tak lebih tahu tentang apa yang dia tadi katakan. Jadi ini bisa statement ini disebut sebagai reported speech, adalah suatu kalimat yang dilaporkan. Kalimat itu dilaporkan kepada kita yang tadinya tidak tahu apa yang orang lain itu katakan,
tetapi karena orang lain tersebut yang mengetahui apa yang orang lain itu katakan, itu mengulangi apa yang dikatakan oleh orang lain tersebut kepada kita, sehingga kita mengetahui kalimat apa yang tadi itu kita tidak ketahui kepada kalimat yang kita tidak ketahui yang dibicarakan oleh orang lain tersebut. Jadi tadi itu semacam tadi sama seperti contoh di mana kita yang tidak tahu apa yang dikatakan guru A, maka kita menanyakan kepada teman kita yang bernama B misalkan, dan teman yang B ini tahu apa yang dikatakan oleh guru A ini, maka teman B ini mengulangi setiap perkataan dari guru A kepada kita agar kita tahu apa yang dikatakan oleh guru A, karena kita tidak tahu apa yang dikatakan oleh guru A atau dikatakan oleh orang lain yang sedang berbicara. Oke? Jadi ini merupakan suatu kata kunci dalam reported speech. Ini adalah suatu kalimat kunci dalam tema kali ini. Oke? Jadi dalam tema reported speech kita bisa tahu bahwa ada reported. Oke, kalau biasa report itu kan kalau dalam perempuan atau presentnya itu report, tidak pakai id. Oke. Tapi ini ada yang memakai id. Reported berarti verb 2. Berarti ini berada di past. Kenapa disebut sebagai reported? Oke, jadi tadi itu di kata kalimat misalkan tadi saya ambil contoh lagi, misalkan ada teman C dan teman E. Oke, teman C dan teman E ini kita duduk di sebelah teman C dan teman E ini, dan ada guru namanya guru F. Oke. Dalam situasi ini guru F menerangkan misalkan materi yang pertama. Kita tidak tahu materi yang pertama, maka kita tanya yang teman C dan teman D. Oke. Dan ketika kita tanya kepada teman C dan teman E, dia akan mengulangi apa yang dikatakan oleh guru F. Tetapi kalimat atau perkataan guru F ini akan sudah berada di lampau, okay, atau di past. Kenapa? Karena pada masa sekarang atau detik sekarang atau waktu ini kita mendapatkan kita mengetahui apa yang dikatakan oleh guru F. Berarti perkataan yang guru F tadi yang kita tidak dengar sebelum kita akhirnya menemukan apa yang dikatakan oleh guru F tersebut lewat dengan cara bertanya kepada teman C dan teman E, ini berarti menjadi masa lalu, oke? Menjadi past. Karena gini, jadi masa ini bertanya kepada teman, oke? Bertanya kepada teman apa yang guru itu katakan. Oke, ini berarti di masa kini. Kita tahu lagi jawabannya. Oke, ini satu garis waktu. Ini satu garis waktu sebentar, oke. Tetapi yang tadi dikatakan oleh guru tersebut berarti menjadi past. Jadi tadi guru itu berkata kalimat yang tadi itu kita tidak dengar. Jadi kita tidak dengar apa yang dikatakan oleh guru F tersebut. Kemudian kita bertanya kepada teman C dan teman E. Kita bertanya apa yang dia katakan. Kemudian teman C dan teman E memberitahu, melaporkan apa yang dikatakan guru F kepada kita. Tapi apa yang dikatakan oleh guru F itu sudah menjadi past, sudah menjadi lampau, sudah lewat. Karena pada masa sekarang atau dalam present kita sudah mendapatkan jawaban tentang apa yang dikatakan oleh guru tadi mengenai materi satu yang tadi. Jadi makanya apa yang dikatakan oleh guru tersebut sudah menjadi masa lampau, dan apa yang dilaporkan, apa yang diberitahu itu atau apa yang diulangi tersebut sudah menjadi past. Oke?
Kalau dalam konteks dilaporkan ini berarti pasif. Pasif selalu hampir pasif berarti diulangi juga pasif. Pasif berarti sesuatu yang tidak kita lakukan. Oke, kita tidak melakukannya. Kita tidak melakukannya berarti kalau pasif itu pasti dengan awal kalau aktif itu tapi kalau dalam bahasa Inggris ini lebih sedikit sulit dalam mengetahui mana itu aktif dan pasif. Tapi kalau kita tahu semacam cara untuk menebak mana itu pasif dan mana itu aktif, maka itu akan menjadi lebih mudah. Tapi saya tidak akan jelaskan mengenai aktif dan pasif pada pertemuan ini karena kita akan bahas mengenai reported speech. Berarti tadi itu statement yang tadi diulangi berarti statement yang diulangi berarti menjadi past. Oke, statement yang diulangi ini menjadi past atau masa lampau. Statement yang diulangi berarti suatu kalimat, suatu statement yang dimana itu yang sudah terjadi, yang sudah dikatakan diulangi kembali. Oke. Berarti kalau sudah terjadi dan diulangi kembali itu berarti kalau misalkan suatu kalimat itu diulangi lagi berarti dengan kalimat yang sama. Oke. Jadi ada dua pengulangan. Yang pertama pengulangan sama dengan kalimat yang diulangi tadi atau ketika diulangi kalimatnya ada yang sedikit berbeda. Oke, ini dua pengulangan yang sama dan kedua pengulangan yang berbeda. Pengulangan yang berbeda berarti kalimatnya sedikit sama tetapi ada sedikit perbedaan, diubah sedikit. Tetapi kalau pengulangan yang sama berarti apa yang diulangi tadi, kalimat yang tadi diulangi itu berarti ketika kalimat itu diulangi lagi sama. Jadi kalimat yang pengulangan dan kalimat yang sebenarnya sama. Kalau tadi kalimat yang sebenarnya kalimat yang pengulangan ini berbeda. Jadi dalam reported speech kalimat yang asli dikeluarkan oleh tadi itu di dalam contoh tadi kalimat yang asli dikeluarkan oleh guru F. Tapi kalimat pengulangan dikeluarkan oleh teman C dan teman E. Oke. Jadi teman kita mengatakan kalimat pengulangan pada saat ini. Tapi kalimat yang asli atau kalimat yang sebenarnya tadi yang diulangi oleh teman C dan E ini kalimat yang asli ini sudah berada di masa lalu karena sudah dikatakan. Tetapi kalau untuk pada saat ini di mana kalimat pengulangan tersebut kalimat asli diulangi berarti sudah menjadi kalimat pengulangan. Dan dalam kalimat pengulangan berarti saat ini. Tetapi untuk kalimat yang sebenarnya yang asli tadi itu ada di masa lalu. Oke, jadi statement yang diulangi ini, statement yang diulangi berarti statement yang diulangi tadi bisa statement yang asli. Yang tadi ini statement diulangi berarti di masa lalu. Oke. Jadi seperti itu. Kenapa reported speech ini sedang melaporkan kalimat? Sedang melaporkan kalimat. Dia sedang menegaskan bahwa saya ini sedang melaporkan sesuatu yang tadi sudah dikatakan atau tadi sudah dilakukan. Jadi ini reported speech ini semacam pengulangan kalimat, pengulangan kata. Jadi ini merupakan suatu arti dan tem. Contohnya seperti apa? Kalau reported speech mungkin akan pakai said. Kenapa pakai said ini? Ini merupakan foto dari say. Kenapa said? Tadi kita sudah bahas bahwa misalkan kalimat yang asli itu tadi tentang yang kita masuk lagi ke contoh itu untuk lebih lagi menggali mengenai kenapa harus pakai set karena itu ada kata kunci ada dalam contoh tersebut. Kenapa harus pakai set? Misalkan yang tadi itu guru F
melontarkan kalimat yang tentang materi pertama, dan itu merupakan kalimat yang asik diucapkan oleh guru itu sendiri. Tapi ketika teman C dan teman E berkata kalimat yang tadi itu, dia mengulangi, berarti menjadi kalimat pengulangan. Yang berarti tadi kalimat pengulangan berkata yang dikatakan kepada, dilontarkan kepada kita, dikatakan kepada kita. Tetapi kalimat asli itu sudah menjadi masa lalu. Berarti apa yang dikatakan oleh guru itu sudah menjadi masa lalu. Karena diulangi, berarti pada saat momen itu sudah diulangi, berarti momen sudah diulangi itu menjadi masa kini. Tetapi apa yang diulangi itu menjadi masa lalu. Oke? Jadi yang sedang diulangi itu adalah masa kini. Pada yang apa yang diulangi, apa yang kita ambil lalu kita ulangi, itu sudah menjadi masa lalu. Sudah dikatakan sebelumnya. Pengulangan itu berarti mengulang mengulangi sesuatu yang sama pada saat ini. Okay? Pengulangan itu seperti itu. Sudah pernah dikatakan, sudah pernah dilakukan, diulangi kembali pada saat ini, pada masa kini. Berarti apa yang tadi pertama kali kita lakukan, atau pertama kali itu orang itu lakukan, atau pertama kali orang itu katakan, kita ulangi lagi, berarti apa yang pertama kali orang itu katakan itu menjadi masa lalu, karena itu sudah pernah dilakukan di masa lalu. Tetapi kalau saat ini kita mengulangi, berarti itu sudah menjadi masa kini. Oke, jadi kenapa harus pakai set? Itu karena dia sudah mengatakannya. Set, kalau tadi guru F itu sudah mengatakan, itu kalimat yang asli, kalimat sebenarnya. Dia sudah mengatakan, berarti sesuatu yang sudah dilakukan, berarti sudah di masa lalu, berarti sudah dilakukan berarti sudah dilakukan yang sama dengan sudah dia lakukan di waktu sebelumnya atau di masa lalu, atau apa yang dia katakan sebelumnya, yaitu di masa lalu, apa yang dikatakan di masa lalu. Oke? Ya seperti itu maksud dari kenapa set ini. Oke? Kalau reported speech tadi kita sudah bahas, ada juga reported question. Oke? Reported question ini tadi kita bilang kalimat yang dilaporkan, statement yang dilaporkan. Tapi kalau untuk reported question ini adalah pertanyaan yang dilaporkan, yang diulang. Nanti kalau kita ingin semacam menyamakan antara kedua hal ini tidak apa-apa. Oke, ini tidak apa-apa kalau semacam sama, karena reported ini berarti mengulangi semacam suatu kalimat yang tadinya sudah disebutkan diulangi kembali. Berarti kalimat yang sudah disebutkan itu berarti sudah berada di masa lalu. Tetapi kalau untuk kalimat yang diulangi ini berarti kita mengulangi saat sekarang. Kita mengulangi perkataan yang sudah dikatakan. Perkataan yang sudah dikatakan ini telah menjadi masa lalu. Berarti apa yang orang itu katakan itu sudah menjadi masa lalu. Berarti dia kita ganti menjadi verb to. Oke, verb to. Oke. Jadi ini merupakan salah satu kunci untuk untuk semacam melihat apa itu reported speech. Oke. Reported speech ini dan reported question ini sedikit beda. Bedanya kalau dalam statement, kalau dalam reported speech itu adalah kalimatnya yang diulangi, tapi kalau untuk reported question itu pertanyaannya yang diulangi. Oke? Jadi apapun pengulangan tersebut, apa yang dia katakan, misalkan apa yang dia katakan, kalau kita ingin mengulanginya lagi, berarti itu sudah menjadi verb to. Kenapa? Dia tadi sudah kita bahas bahwa apa yang orang itu telah katakan, kalimat asli atau kalimat sebenarnya yang diucapkan oleh orang tersebut sudah menjadi masa lalu. Karena kita mengulanginya saat ini, berarti kalimat yang kita ulangi tersebut kalimat yang sebenarnya yang kita ulangi pada masa kini. Berarti kalimat yang asli itu sudah menjadi masa lalu. Berarti apa yang dia katakan di masa lalu, apa yang dia katakan sebelumnya, sebelum kita mengulangi, dan saat ini kita mengulanginya, berarti apa yang dia katakan sebelumnya itu menjadi masa lalu. Tadi kita sudah mengulanginya saat ini, mengulangi perkataannya tersebut, mengulanginya saat ini, tetapi kalimat yang
sebelum kita mengulangi kalimatnya tersebut, berarti kalimatnya sebelum kita ulangi itu akan menjadi masa lalu. Berarti apa yang dia suruh dia katakan sudah menjadi past atau menjadi masa lalu. Oke? Sudah menjadi past. Ini kita ini semacam nanti berkaitan dengan past simple, present simple, dan ini tidak berkaitan dengan future tense, tetapi mungkin dalam beberapa tema ke depan mungkin akan berkaitan dengan beberapa episode sebelumnya atau juga dengan berkaitan dengan conditional. Pada episode yang lalu kita bahas mengenai probability dan juga possibility, dan itu merupakan seri pertama bahasa Inggris. Oke, jadi ini sudah selesai kita pembahasan. Jadi kita melihat bahwa reported speech itu adalah pengulangan. Oke, jadi ini adalah suatu pengulangan kalimat yang tadi dikatakan oleh orang lain atau seseorang yang mungkin kita ketahui atau yang kita ketahui, yang kita tadi dengar apa yang dia katakan. Jadi reported speech ini semacam dalam kata kuncinya itu adalah pengulangan, laporan, melaporkan sesuatu, mengulang sesuatu, di mana reported speech ini menjadi salah satu tema besar dalam bahasa Inggris. Ya, memang suhu tema bahasa Inggris ini sangat besar, sangat penting ini tema-tema dalam bahasa Inggris. Dan itu saja pembelajaran kita kali ini. Jadi inti atau poin yang ingin saya sampaikan dalam reported speech, dalam tema reported speech ini adalah bahwa tema ini berkaitan dengan poin atau hal berkaitan dengan pengulangan, laporan, statement yang dilaporkan, statement yang diulangi, statement yang sedang diulangi, di mana mengulangi kalimat yang tadi itu kalimat yang sebenarnya kita ulang menjadi berarti apa yang kita tadi ulang kalimatnya berarti menjadi kalimat pengulangan. Jadi tadi ada dua kalimat, ada dua pengulangan yang tadi cocok dengan kalimat aslinya. Jadi kalimat aslinya dan kalimat pengulangannya tersebut cocok, dan juga pengulangan yang berbeda, di mana kalimat yang asli dan juga kalimat yang tadi pengulangan ini menjadi berbeda karena diubah sedikit, dan juga dua kalimat tadi, kalimat yang asli, kalimat yang sebenarnya, dan juga kalimat pengulangan, di mana kalimat pengulangan kalau kita lakukan saat ini, kita sedang mengulangi apa yang tadi dikatakan. Berarti apa yang tadi dikatakan itu sudah menjadi masalah. Oke, segitu saja pembelajaran kita kali ini. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel ini untuk mendapatkan seluruh notifikasinya guys. Dan see you later guys, bye bye.